ada yang tahu apa yang akan kau hadapi. Hai, aku Irin. Dan aku Nini. Kami akan menceritakan tentang Ular Sang Penolong yang ditulis oleh Vindi Dan diceritakan oleh Mama Meti. Di wilayah timur Indonesia banyak sekali ditumbuhi oleh pohon-pohon tuak. Dan banyak tumbuhan yang lain tentu saja. Salah satunya adalah di daerah Molo. Di sana banyak ditemui pohon-pohon tuak. Suatu pagi, saat matahari baru bersinar, ada seorang bapak yang ingin pergi ke kebun. Bapak itu hendak memanen jamur. Ia pun bersiap membawa semua peralatan yang dibutuhkan. Setelah semuanya beres, si bapak pun berjalan keluar untuk menuju kebun. Sekian lama berjalan, si bapak belum juga sampai. Kebunku cukup jauh, ada di sana. Jadi aku harus berjalan jauh sekali. Sampai akhirnya si bapak merasa haus dan lelah. Lumayan juga panas lagi. Haus. Karena si bapak ingin istirahat, si bapak pun mencari-cari di mana dia bisa beristirahat sejenak. Mana ya? Hah, itu di bawah pohon itu aja. Ya. Si bapak menghampiri 3 pohon tuak yang tumbuh berdekatan. Yang 2 masih hidup, yang 1 sudah kering dan mati. Kasihan sekali. Akhirnya si bapak duduk-duduk sambil istirahat. Karena ternyata ia lupa membawa minum. Aku lupa bawa minum. Tadi padahal sudah aku siapkan. Aduh, mana panas sekali dan haus. Di saat itu, tiba-tiba si bapak mendengar suara langkah kaki. Si bapak itu pun mulai mendengarkan. Sampai tiba-tiba, "Hei bapak!" Mama. Mengagetkan saja. Aku kan baru istirahat. "Oh, sedang apa bapak? Kenapa istirahat di sini?" Aku lupa bawa minum. Dan ini kan panas sekali. "Oh, Haus kau sekali hendak ke rasanya. kebun. Iya. Tidak bawa minum. Iya. Kalau begitu kamu panjat saja pohon ini. Ambil nilainya." Ini pohonnya siapa? "Itu pohon saya." Boleh. "Boleh." Kalau begitu aku naik saja. "Ya, panjat saja." Lumayan lah. Haus ini. Terus kita minum itu. "Ya, aku masuk saja. Panas sekali di luar." Oh gitu. "Ya." Ya udah aku naik ya. Ya. Terima kasih Mama. Sama-sama. Ternyata yang ditemui adalah Mama Cassandra, pemilik pohon tuak itu. Mama Cassandra mengizinkan si bapak untuk mengambil nira dari pohon tuaknya. Dengan semangat si bapak pun terus memanjat pohon nira itu. Dan sampailah dia di puncak pohon. Si bapak mengambil peralatan dan mulai menyadap nira. Setelah keluar, dia pun menadahkan bambunya dan menunggu sampai bambu itu terisi. Sambil menunggu, si bapak melihat-lihat sekeliling dari atas. Dan tanpa sengaja si bapak melihat ke bawah dan terkejut. Ternyata di bawah sana ada lubang yang kelihatannya sangat dalam dan besar. Si bapak takut kalau itu Lubang ular. lubang ular. Karena saking takut dan paniknya, si bapak gemetaran. Sampai akhirnya si bapak pun terjatuh. Sepertinya bapak terjatuh sangat sakit ya. Karena pohon itu cukup tinggi. Dan sayangnya si bapak terjatuh di dalam lubang tersebut.
Setelah matanya menyesuaikan, si bapak mulai melihat-lihat. Lagi-lagi bapak terkejut karena betul di sana ada ular yang sangat besar. Tapi untungnya ular itu sedang tidur. Si bapak pun berusaha diam supaya tidak membangunkan ular itu. Bagaimana ini? Si bapak terus mencari jalan keluar, melihat ke sekeliling, tapi tetap saja lubang keluar terlalu tinggi. Si bapak akhirnya hanya bisa menunggu. Sudah 1 jam si bapak di sana. Tenggorokannya semakin haus. Akhirnya 2 jam berlalu. Badannya mulai sakit-sakit dan lemas. Aku sudah tidak kuat lagi kayaknya nih. Bagaimana kalau aku pingsan di dalam ini? Aduh. Akhirnya bapak hanya bisa menunggu lagi dan lagi. Sampai 3 jam sudah bapak menunggu. Dia pun merasa ingin kencing. Aduh, aku ingin kencing tapi di mana? Bagaimana ini? Sementara dia masih belum bisa keluar dan ular masih tertidur. Tapi karena sudah tidak tahan dengan semua yang dia rasakan, bapak itu pun akhirnya berteriak. Aku sudah tidak tahan. Dan karena mendengar teriakan si bapak, ular itu pun terbangun. Si bapak semakin terkejut. Si ular perlahan-lahan melihat ke arah bapak. Ia tahu kalau ada sesuatu yang asing di dalam sarangnya. Perlahan-lahan ular itu mulai menghampiri. Bapak berusaha diam supaya tidak ketahuan. Tapi tetap saja si ular akhirnya sampai di depan muka sang bapak. Dan si bapak berteriak kencang. Aku tidak akan mengganggumu. Maaf, aku tidak bermaksud ingin mengganggumu. Tak diduga-duga, si bapak kembali terkejut karena si ular ternyata mengeluarkan suara. Ampun. Siapa kamu ini? Aku tadi jatuh dari sana, tapi aku nggak sengaja. Aku beneran, aku tidak akan mengganggu rumahmu. Lalu kenapa kamu berisik sekali? Menggangguku yang sedang tertidur. Sebenarnya badanku sakit semua karena aku baru saja jatuh dari pohon nira itu. Aku juga sangat haus. Maafkan aku, tapi aku tidak bermaksud mengganggumu. Tapi kamu sudah membangunkanku. Maaf ular, jangan makan aku. Aku dagingku tidak enak. Kamu ini dari tadi berisik sekali. Apa maumu? Aku pengen pulang ular. Oh, kau hanya ingin keluar. Bilang dong dari tadi. Begitu saja berisik sekali. Kalau begitu diam. Diam. Katanya kau mau keluar. Iya. Kalau begitu diam. Diam. Kamu malah mengagetkanku sekarang. Sudah diam. Lalu tiba-tiba si ular menggigit rambut si bapak. Dibawanya si bapak ke atas dan ternyata ular itu melemparkan bapak keluar lubang. Sepertinya aku sudah ada di daratan. Tapi sakit sekali badanku. Bapak terkejut karena dia sudah berada di darat. Iya. Sampai tidak sadar kalau kakinya ternyata patah. Aduh, sakit sekali. Walaupun kakinya patah, tapi si bapak senang karena akhirnya dia bisa keluar. Dengan tertatih-tatih, si bapak pun pulang menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, dia pun bercerita kepada para warga di kampung. Ternyata ular tidak selalu jahat. Selesai. Yeay. Terima kasih teman-teman. Dadah. Tiada yang tahu